Gilvas Eldragon, kepala keluarga pertama Eldragon yang menjadi keluarga terkuat hanya karena mengejar kekuatan. Agar dapat menekuni seni bela diri selamanya, dia memakan buah yang dikabarkan memberikan keabadian yang dilindungi oleh naga suci. Namun, bertentangan dengan rumor tersebut, tubuh Gilvas semakin tua, dan pada akhirnya dia meninggal dunia di depan putranya sendiri. 1000 tahun kemudian, ketika dia terbangun, Gilvas telah berinkarnasi sebagai bayi di keluarga Eldragon dengan menggunakan nama baru yaitu Jack Eldragon. Terlebih lagi, dengan musuh dari dunia yang dikenal sebagai dunia kekacauan yang tidak diketahui, keluarga Eldragon telah mengadopsi filosofi hukum rimba yang sangat ketat. Saat semuanya berubah menjadi dunia yang tidak dikenalnya, Jack sangat bergembira. Kali ini aku akan bisa menjadi yang terkuat dari seni bela diri. Cerita awalnya akan berjalan seperti ini. Setelah pertarungan panjang dan keras melawan naga, MC kita berhasil mencapai buah emas. Dia terkejut melihat buah itu benar-benar ada. Dia duduk di atas mayat naga seperti seorang penakluk sejati sebelum mengambil langkah untuk memakan buah itu. Dia yakin bahwa dengan memakan buah itu, dia akan mampu mencapai puncak seni bela diri. Nama MC kita adalah Gilvas Eldragon dan dia sangat dipuji sebagai yang terkuat di dunia. Puluhan tahun kemudian, Gilvas telah menua dan berada di ranjang kematiannya. Dia dikelilingi oleh anggota keluarganya, dan yang duduk di sampingnya adalah putra sulungnya bernama Gilliam. Gilvas memperhatikan bahwa putranya tampak sedih. Dia mendesaknya untuk menjadi anak yang baik di masa depan, mengatakan bahwa akhir baginya telah tiba. Gilliam sedih karena dia akan kehilangan ayahnya seperti halnya dia kehilangan ibunya. Menjelang ajalnya, Gilvas memikirkan sebuah keabadian dan menyadari bahwa itu hanyalah omong kosong. Namun, dia terhibur dengan kenyataan bahwa dia telah dikaruniai seorang istri dan beberapa anak. Dia memberitahu anak-anaknya bahwa dia tidak menyesal karena sudah menjalani kehidupan yang sangat baik. Meskipun jauh di lubuk hatinya, ini adalah kebohongan besar. Gilvas pada dasarnya menyesal karena tidak punya lebih banyak waktu untuk mencapai puncak seni bela diri. Beberapa saat kemudian dia pun meninggal dunia. Tiba-tiba dia membuka matanya kembali. Dia terkejut dan bertanya-tanya, mengapa semuanya tampak berbeda? Dia merasa tubuhnya berbeda, dan benar saja ketika dia melihat sekeliling, dia mendapati dirinya memiliki tangan bayi. Saat itulah Gilvas menyadari bahwa dia adalah seorang bayi yang sedang berada di tempat tidurnya. Dia benar-benar tak percaya dengan apa yang terjadi, tetapi kemudian mencoba menenangkan diri karena dia adalah bintang ke-10 di kehidupan sebelumnya. Gilvas menyimpulkan bahwa posisinya jauh lebih normal. Dia mulai bertanya-tanya siapa yang telah melakukan hal seperti ini padanya. Tiba-tiba dia menyadari bahwa yang dimaksud buah keabadian yang dia makan sebenarnya bukanlah buah keabadian. Kekuatan buah itu adalah reinkarnasi dan bukan keabadian. Seperti dugaannya sebelumnya, hal ini membuatnya tersenyum karena dia menganggapnya sebagai keberuntungan. Dengan ini dia percaya bahwa kali ini dia akan bisa mencapai puncak seni bela diri. Saat Gilvas mendengar tangisan bayi lain di sekitarnya, dia menyadari bahwa dia pasti telah terlahir kembali di keluarga Eldragon. Namun, dia mulai bertanya-tanya mengapa ada begitu banyak bayi di ruangan ini. Sesaat kemudian para pelayan memasuki ruangan sambil membawa botol susu. Mereka kemudian meraih salah satu bayi goblin untuk diberi makan. Gilvas terkejut karena melihat ada goblin di ruangan ini. Dia bertanya-tanya, apa yang sedang mereka rencanakan? Setelah memberi makan goblin dengan cairan merah, goblin itu meledak sehingga menumpahkan banyak darah di wajah Gilvas. Dia terkejut melihat hal ini. Rasa takut menjalar di sekujur tubuhnya saat dia mencoba mencari tahu isi botol itu. Para pelayan kemudian memutuskan untuk mengencerkannya sedikit dan terus memberikannya kepada anak-anak. Gilvas segera ditangkap oleh seorang pelayan saat dia masih mencoba mencari tahu apa yang mereka berikan yang menyebabkan goblin itu meledak. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa isi botol itu bukanlah susu, tetapi tampaknya sejenis sihir. Dia tidak percaya bahwa para pelayan memberi makan bayi dengan sesuatu yang begitu berbahaya. Pelayan itu mendorong botol susu ke mulutnya, dan ketika dia merasakan isi botol itu, Gilvas akhirnya menyadari bahwa itu adalah darah naga kuno. Dia tidak percaya betapa gilanya mereka karena sudah membuat bayi meminum darah naga. Dia akhirnya menyadari alasan mereka mengatakan akan mengencerkannya. Gilvas memutuskan untuk meludahkannya.
Tetapi sayangnya dia telah menelannya sedikit. Namun, dia menyimpulkan bahwa sedikit saja tidak akan membunuhnya. Dia memperhatikan bahwa bayi-bayi lain juga meludahkan zat itu dan memutuskan bahwa ini adalah hal terbaik yang bisa dia lakukan. Saat itulah Gilpas menyadari bahwa dia mungkin membuat kesalahan dengan meludahkannya. Dia menyadari jika dia menyerap semua kekuatan sihir, dia mungkin akan melampaui dirinya di masa lalu dan akhirnya akan mencapai puncak sedih bela diri. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi Gilpas memutuskan untuk memanfaatkan situasi ini sebaik mungkin. Dia menghabiskan semua isi botol dengan tekad untuk menunjukkan kepada semua orang mengapa mereka tidak boleh mengganggunya. Bahkan pelayan itu terkejut melihat Gilpas dengan senang hati meminum darah naga yang diberikan kepadanya. Pelayan itu juga senang karena semuanya berjalan sesuai keinginan mereka. Setelah menghabiskan seluruh isi botol, dia dibaringkan kembali di tempat tidurnya bersama bayi-bayi lain yang juga selamat dari percobaan itu. Seperti bayi pada umumnya, dia mulai mengantuk karena sudah menikmati makanan yang lezat tadi. 7 tahun kemudian, Gilpas terlihat melatih kekuatannya dengan meletakkan batu besar di atas kakinya sambil melakukan push-up dengan satu tangan. Dia mencapai 1000 push-up sebelum mendorong batu itu menjauh. Ketika menatap tubuhnya yang berotot, dia mengakui bahwa dia sangat menyukainya. Rupanya, Gilpas kini berganti nama menjadi Jack Eldragon. Jack mengaitkan semua kekuatan yang dimilikinya dengan kualitas darah naga yang ada dalam tubuhnya. Darah naga tampaknya menyimpan sejumlah besar kekuatan. Dan bahkan bayi yang menelan sedikit saja akan mendapatkan tubuh yang jauh lebih kuat daripada manusia biasa. Berkat kekuatan sumber sejati naga ilahi yang telah diserapnya di kehidupan masa lalunya, Jack mampu menyerap setiap tetes kekuatan unik naga kuno itu. Jack mampu melalui transformasi yang membuatnya sendiri terkejut. Namun Jack menyadari bahwa dia masih seorang prajurit bintang 1 dan itu membuatnya kecewa. Karena dia seharusnya setidaknya bintang 4. Pada dasarnya, bintang adalah sumber kekuatan sejati seseorang yang dikompresi hingga batasnya. Seseorang membayangkan tubuh mereka sebagai alam semesta dan membiarkan bintang-bintang bergerak di dalamnya. Ternyata kesulitannya meningkat dengan setiap bintang karena semakin banyak bintang akan semakin besar kekuatannya. Dan Jack di kehidupan masa lalunya berhasil mencapai tingkat 10 bintang yang menjadikannya satu-satunya orang di dunia yang pernah melakukannya. Kini sudah 7 tahun sejak Jack lahir sebagai putra kepala keluarga Eldragon saat ini. Namun dia dicap sebagai anak haram. Ibunya telah meninggal dan ayahnya tak pernah sekalipun menunjukkan wajahnya. Jack tak percaya dia memiliki ayah yang seperti sampah. Rupanya, dia telah berinkarnasi 1000 tahun kemudian di mana dunia telah menjadi tempat bagi yang lemah untuk mati di tangan yang kuat. Ada juga ritual aneh yang dikenal sebagai ujian naga. Hanya bayi yang berhasil meminum darahnya yang seharusnya dilatih menjadi prajurit naga. Tetapi Jack belum menerima satupun pelatihan dari siapapun. Dia mencoba mengajukan beberapa pertanyaan kepada pelayan. Tetapi pelayan itu hanya menjawab bahwa dia tidak berhak mengatakannya. Jack meluapkan kekesalannya kepada pelayan itu, mengingatkannya bahwa mereka yang lulus ujian seharusnya mendapatkan pelatihan tempur. Tetapi dia hanya dikelilingi oleh pelayan dan bukan seseorang pelatih. Pelayan itu bersikap seperti boneka saat dia bertanya kepada Jack apakah ada yang dia butuhkan. Tetapi Jack menolak. Sebenarnya Jack bisa mengurus dirinya sendiri karena dia saat ini lebih fokus membangun tubuhnya daripada mendapatkan pelatihan tempur. Apakah dia bisa memberikan informasi tentang anak-anak lain dalam keluarga utama? Tetapi pelayan tersebut memberikan jawaban yang sama, yaitu bahwa dia tidak bebas untuk mengatakannya. Jack mencoba memutarbalikkan fakta untuk mendapatkan jawaban, tetapi pelayan tersebut tetap pada jawabannya. Jack kesal dan bertanya, apakah hanya ini yang bisa kau katakan? Jack kemudian bertanya kepada pelayan itu, apakah dia ada di sini untuk diperlakukan dengan buruk? Tetapi pelayan tersebut membantahnya, mengatakan bahwa mereka diperintahkan untuk mengurus kebutuhan pribadinya. Jack menyadari bahwa pelayan tersebut adalah petarung bintang 3 dan untuk latihan tempur, dia seharusnya bersedia membantunya. Karena pelayan tersebut tidak membantu, Jack memutuskan untuk pergi ke hutan. Dia tidak percaya telah tinggal bersama seseorang pelayan selama 3 tahun dan mereka tidak memiliki hubungan yang nyata. Jack mengharapkan balasan, tetapi dia tidak mendapatkan balasan dari pelayan itu yang tampaknya akan selalu diabaikan. Jack masuk ke hutan dan memakan seikat herba beracun yang jelas rasanya tidak enak. Namun,
Dia tidak peduli karena dia menganggapnya sebagai bagian dari latihannya. Tiba-tiba, dia menyadari ada jejak samar yang mengikutinya. Dia bertanya-tanya, mengapa seseorang mengikutinya dan tidak muncul untuk mengatakan sesuatu? Dia mengabaikan siapapun itu dan fokus pada apa yang ada di depannya. Dia melihat seekor babi hutan di depannya. Dia menyadari bahwa kabut hitam yang berasal dari orang yang membuntutinya tidak ada di kehidupan sebelumnya. Membuatnya bertanya-tanya, apa sebenarnya kabut itu? Meski demikian, Jack menunjukkan dirinya kepada babi hutan itu. Dan sesuai namanya, babi hutan itu menerjang Jack. Jack menyeringai ketika babi itu mendekat. Dia mengambil posisi sempurna untuk menghindari serangan babi hutan itu dengan sangat mudah. Dan begitu babi hutan itu berada tepat di tempat terbuka, Jack mendaratkan pukulan ke perutnya. Pukulan ini meninggalkan dampak mengerikan yang menghancurkan bagian dalam babi hutan dan membunuhnya dalam sekali serang. Jack terkesan bahwa hanya dengan satu pukulan ringan darinya, yang merupakan bintang 1, mampu menumbangkan babi hutan. Jack kemudian menyimpulkan bahwa ternyata kualitas bintanglah yang sangat penting dan bukan kuantitasnya. Jack meraih babi hutan itu dan meletakkannya di bahunya untuk kembali ke rumah. Dalam perjalanan, Jack mengeluh tentang bagaimana dia sudah lelah sendirian dan berpikir untuk bertualang. Namun, dia menyadari bahwa laut akan menjadi satu-satunya tempat yang bisa dia tuju, bahkan jika dia ingin pergi kemanapun. Sementara itu, pria aneh yang membuntuti Jack terkejut bahwa dia mampu mengalahkan babi hutan hanya dengan satu pukulan tanpa pernah menerima sedikit pun pelatihan tempur. Selain itu, dia tak percaya bahwa Jack akan menyadari persembunyiannya. Dia pada dasarnya menyimpulkan bahwa Jack bukanlah anak biasa. Karena ibunya meninggal di usia muda dan ayahnya tidak tertarik padanya, dia menyimpulkan bahwa Jack mustahil mendapatkan pendidikan yang layak. Namun, dia tidak diizinkan melarikan diri karena dia anak kepala keluarga. Oleh karena itu, Jack benar-benar diawasi. Pria aneh itu menyadari bahwa segala sesuatunya menjadi semakin menarik di setiap kesempatan. Saat Jack pulang, dia menyadari bahwa ada orang yang bertamu ke rumahnya. Dia bisa merasakan kekuatan para tamu ini dan bertanya-tanya, apa yang akan mereka inginkan darinya? Perlahan dia mulai berjalan menuju pintu untuk menguping percakapan mereka. Dan dari apa yang dia rasakan, tidak ada niat membunuh dari mereka. Akhirnya dia membuka pintu dan melihat ada beberapa pria di dalam ruangan. Dia bertanya, untuk apa mereka datang? Dia memperhatikan bahwa para pria itu mengenakan lambang naga di pakaian mereka. Hal ini membuatnya semakin penasaran dan bertanya-tanya, apa yang mereka inginkan darinya? Setelah menyadari keberadaannya, orang-orang itu memberi hormat padanya. Mereka mengatakan bahwa mereka datang untuk menjemputnya karena dia perlu menjalani pemeriksaan. Jack hampir kehilangan akal sehatnya ketika mendengar ini, karena tidak ada yang memberitahunya tentang pemeriksaan sialan itu. Tak lama kemudian, Jack akhirnya dibawa ke rumah utama. Dia tak pernah menyangka akan kembali setelah 1000 tahun setelah kepergiannya. Terlihat Jack yang sudah mengenakan seragam sekolah oleh para pria itu. Dia ternyata dibawa ke rumah utama bukan untuk menghadiri pesta, melainkan untuk menghadiri akademi yang dikenal sebagai Sarang Naga. Ini adalah akademi yang didirikan oleh keluarga Eldragon, dan semua orang yang lahir di keluarga ini bertujuan untuk mendaftar di akademi tersebut. Rupanya, mereka semua menerima pendidikan ketika berusia 7 tahun. Dan hari ini adalah ujian masuknya. Meskipun Jack tidak menerima pendidikan apapun sejak awal, dia tidak punya pilihan selain mengikuti ujian karena itu kewajiban. Itulah sebabnya dia dibawa jauh-jauh dari tempat tinggalnya di hutan. Jack frustasi dengan semua ini. Hal ini benar-benar sudah membuatnya sakit kepala. Ketika dia masih merasa frustasi, tiba-tiba seorang siswa berambut biru bernama Langis datang menghampirinya. Langis yang berasal dari desa Old Scale bertanya padanya apakah kau baik-baik saja atau sedang dalam masalah. Jack berbalik menatapnya dan dengan kasar bertanya, memangnya apa pedulimu? Langis tampak malu-malu saat dia memberitahu Jack bahwa dia hanya mencoba membantu karena Jack tampak sedang dalam masalah. Jack terkejut dengan pendekatan Langis. Dia bisa merasakan bahwa Langis adalah anak pemalu. Tetapi dia menyadari bahwa Langis memiliki semacam kekuatan yang mengalir dalam dirinya. Jack kemudian berdiri dan meminta maaf karena sudah bersikap kasar. Dia kemudian memperkenalkan diri dan memberitahunya bahwa dia hanya bingung dengan apa yang direncanakan para kepala keluarga untuk semua ini.
Langis kemudian menjawab bahwa isi ujian tidak berubah dari tahun ke tahun. Namun, Jack menjernihkan suasana, memberitahunya bahwa dia sebenarnya tidak tahu apa sebenarnya isi ujian itu. Langis terkejut ketika menyadari bahwa orang di depannya ini benar-benar tidak tahu apa yang dia katakan. Langis bertanya-tanya apakah Jack akan baik-baik saja, karena dia tidak tahu apa yang akan dihadapinya selama ujian. Langis pun memutuskan untuk menjelaskannya kepada Jack. Tepat saat dia hendak menjelaskan, sekelompok pengganggu muncul dari belakang sembari memanggil Langis sebagai anak kerdil. Bahkan Jack terkejut mendengarnya. Kelompok pengganggu itu ternyata dipimpin oleh seorang pria bernama Riton, yang juga berasal dari desa yang sama dengan Langis. Riton membulinya habis-habisan. Dia bertanya mengapa orang kerdil seperti dirinya datang untuk ujian, padahal dia bisa pulang dan bermain-main saja. Langis masih gagal menangkap ejekan itu dan menjawab bahwa dia datang untuk ujian. Tetapi ini malah membuat Riton berteriak padanya. Dia memberitahu Langis bahwa dia adalah sampah. Mustahil orang seperti dirinya bisa masuk akademi bergengsi. Riton terus menertawakan Langis sambil mengingatkan bahwa ayahnya adalah naga tiruan. Dia mengepalkan tinjunya. Rupanya, keluarga naga memiliki hierarki yang ditetapkan oleh seorang raja absolut. Kelas pemula dikenal sebagai naga rendahan, kelas biasa dikenal sebagai naga muda, dan kelas kapten adalah naga dewasa. Sementara yang duduk di puncak adalah para tetua atau kelas eksekutif, dan mereka dikenal sebagai naga tua. Namun, ada level di bawah yang dikhususkan untuk sampah, dan mereka disebut sebagai naga tiruan. Naga tiruan adalah mereka yang gagal memasuki Dragones atau mereka yang tidak bisa lulus dari akademi. Mereka pada dasarnya disebut palsu, tetapi Langis ingin membuktikan bahwa orang-orang seperti dirinya bukanlah naga palsu. Jack kemudian memutuskan untuk bergabung dalam percakapan dan bertanya kepada Riton, "Dari mana kau tahu bahwa dia itu sampah, padahal dia bahkan belum menjalani ujian?" Riton terkejut dengan campur tangan dari orang yang tidak dikenal ini. Dia bertanya, "Kau siapa? Apa kita punya masalah?" Jack menjawab bahwa bukan apa-apa. Dia hanya ingin tahu mengapa Riton berpikir bahwa Langis mustahil untuk masuk akademi. Riton kemudian menjawab bahwa orang-orang seperti Langis adalah orang yang sangat lemah. Jack terkejut mendengar hal ini. Dia hanya memberitahu Riton bahwa Langis lebih kuat dibandingkan dengan kelompok sampahnya. Bahkan dia lebih kuat darimu. Hal ini benar-benar membuat Riton sangat kesal. Dia bertanya kepada Jack, "Apa kau menyiratkan bahwa mereka lebih rendah dari seseorang seperti Langis?" Namun, sebelum semuanya meledak, seorang penguji muncul untuk memberitahu para siswa bahwa ujian masuk akan segera dimulai. Dia memberitahu para pendaftar bahwa mereka diharuskan memilih nomor ujian setelah mendaftar. Riton menatap Jack dengan sangat jijik. Dia berjanji akan selalu mengingat wajahnya. Melihatnya marah, Jack heran kenapa anak muda sekarang cepat marah. Langis terkejut mendengar Jack mengatakan ini karena mereka semua seumuran. Langis kemudian menambahkan bahwa siapapun akan marah jika mereka disebut lemah. Jack kemudian bertanya, apakah ujian ini wajib? Tetapi Langis menyebutkan bahwa seseorang bebas untuk mengundurkan diri jika mereka tidak mampu untuk berpartisipasi. Hal ini mengejutkan Jack, tetapi ini semakin membuktikan kepada Langis bahwa Jack tidak tahu apapun. Langis kemudian menyarankan Jack untuk mundur, karena dia mungkin akan terluka selama ujian. Jack memberitahu Langis bahwa dia tidak berniat mengundurkan diri. Langis terkejut melihat betapa percaya dirinya Jack meskipun dia tidak tahu apa-apa tentang ujian itu. Jack kemudian menyarankan agar mereka bergegas sebelum ujiannya dimulai. Sesaat kemudian, semua peserta telah berkumpul. Penguji berdiri di depan untuk memberitahu mereka detail ujiannya. Dia memberitahu mereka bahwa yang perlu mereka lakukan hanyalah meninggalkan goresan di batu yang ada di depan mereka untuk lulus. Namun, tidak ada senjata lain selain yang disediakan oleh penguji yang diizinkan. Agar lebih menarik, mereka diperbolehkan menggunakan tangan kosong asalkan bisa menggores batu itu. Penguji kemudian mengungkapkan bahwa mereka masing-masing memiliki 3 kesempatan. Mengetahui ini, Jack tidak menganggap ini sebagai ujian yang sulit. Tentu saja mendengarnya membuat Langis merasa ngeri. Jack bertanya-tanya, apa menariknya semua ini? Karena yang perlu mereka lakukan hanyalah menggores batu. Awalnya Jack menduga akan menghadapi ujian yang gila-gilaan karena ujian sebelumnya saat bayi. Mereka dipaksa untuk meminum darah naga.
Namun dengan apa yang dilihatnya sekarang, Jack benar-benar sangat kecewa. Penguji kemudian memerintahkan ujian untuk dimulai. Peserta pertama berjalan ke batu dan menebasnya sekuat tenaga. Tetapi tebasan itu malah menghancurkan pedangnya, meninggalkan dentuman keras dan membuat serpihan dari potongan pedang itu mengenai tubuhnya, sehingga darah berceceran di mana-mana. Bahkan dengan mengerahkan semua tenaganya, dia tidak mampu meninggalkan goresan sedikit pun pada batu itu. Anak laki-laki itu jatuh ke tanah dan pingsan seketika. Para penguji bertanya-tanya, apakah dia akan bisa menggunakan dua kesempatan yang tersisa? Tetapi nampaknya dia sangat kesakitan sehingga tidak bisa melanjutkan. Mereka menyatakan bahwa dia sudah kalah dan meminta yang lain untuk menyeretnya keluar. Jack kemudian menyadari bahwa Langis bertingkah aneh. Dia bertanya-tanya apa yang ditakutkan, padahal ujiannya terlihat mudah. Jack kemudian bertanya kepada Langis tentang batu itu. Langis mengungkapkan bahwa batu itu disebut batu regenerasi dan dapat memperbaiki goresan kecil secara instan. Batu itu juga memiliki kemampuan untuk memantulkan dampak kerusakan hingga 100 kali lipat jika diserang dengan kekuatan kasar. Jack menyimpulkan bahwa batu itu cukup kabina-bina. Langis kemudian menyebutkan bahwa seseorang sebenarnya bisa meninggalkan goresan jika kekuatan sumber iter dalam diri seseorang disirkulasikan dengan baik. Berdasarkan apa yang baru saja didengarnya, Jack menyimpulkan bahwa hal itu pada dasarnya bergantung pada penanganan kekuatan sumber iter yang tepat, alih-alih keterampilan bela diri dari seseorang. Jack melirik para peserta dan menyadari bahwa ada cukup banyak pelamar yang seharusnya bisa lulus ujian. Dia memperhatikan bahwa Riton dan teman-temannya juga cukup kuat untuk bisa lulus ujian. Dari tempat duduk, dia dapat mendengar para peserta gagal satu persatu setelah lengan mereka patah karena mencoba menggores batu itu. Sesaat kemudian, penguji memanggil nomor antrian 315 yang merupakan nomor milik Jack. Langis mengkhawatirkan Jack dan mendesaknya untuk mundur saja. Tetapi Jack meyakinkan bahwa dia akan baik-baik saja. Saat Jack melangkah maju, penguji merasakan tekanan dan aura yang luar biasa datang dari tubuhnya. Jack diminta memilih senjata, tetapi dia bilang bahwa dia tidak membutuhkannya karena dia berencana untuk menggunakan tangan kosong. Penguji bertanya lagi, apakah kau benar-benar tidak akan menggunakan senjata apapun? Dengan tegas dia menjawab, ya, itu benar. Dia meyakinkan pria itu bahwa tinjunya sudah cukup untuk menghancurkan batu itu. Ketika siswa lain mendengar ini, mereka mulai mengejeknya, mengatakan tidak mungkin dia bisa menggores batu hanya dengan tinjunya. Bahkan Langis tidak percaya pada Jack karena dia yakin lengan dan tinjunya pasti akan robek. Langis mulai menyalahkan dirinya sendiri, mengatakan seharusnya dia mencoba mencegah Jack mengikuti ujian ini. Sementara itu, karena Jack sudah memutuskan apa yang diinginkannya, penguji memintanya untuk melanjutkan. Jack memeriksa batu itu dan mengakui bahwa batu itu terbuat dari mineral yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Dia menyimpulkan bahwa itu adalah sesuatu yang terbentuk selama 1000 tahun. Dia menyadari bahwa ada banyak hal yang belum dia ketahui, tetapi dia memutuskan untuk memindahkan semuanya ke masa depan. Jack mengerahkan seluruh tenaganya dan bersiap untuk meninju batu itu. Dengan kekuatan yang dia hasilkan, dia yakin itu sudah cukup untuk melakukan apapun yang dia inginkan pada batu itu. Teknik yang dia sukai bertajuk jurus bertarung pembunuh naga. Aura kuning cerah terbentuk di sekitar tubuh dan lengannya saat dia menghantamkan lengannya ke batu. Aura ini menghancurkan bagian atas batu saat tumbukan, meninggalkan suara keras dan kepulan debu yang berterbangan. Saat debu mulai mengendap, semua orang terkejut. Mereka terdiam cukup lama saat berusaha memproses apa yang baru saja terjadi. Seolah-olah mereka sedang menghadapi masalah besar. Jack menghela napas lega, tetapi menyadari bahwa teknik itu agak terlalu berlebihan di usianya. Dia memeriksa lengannya dan mendapati lengannya berdarah dan seragamnya juga robek. Alih-alih memuji dirinya sendiri karena berhasil memecahkan batu itu, Jack menyimpulkan bahwa latihannya masih belum cukup. Murid-murid lain bertanya-tanya bagaimana cara dia melakukannya. Di sisi lain, Riton hanya marah karena Jack berhasil menghancurkan batu itu. Sementara Langis menganga karena Jack adalah orang terakhir yang dianggap akan lulus ujian. Bahkan sang penguji menganggap apa yang baru saja dia saksikan mustahil. Karena seharusnya hanya orang dengan bintang 4 atau lebih tinggi yang mampu menghancurkan batu regenerasi. Karena Jack adalah anak haram, sang penguji bertanya-tanya,
apakah dia mewarisi kekuatan keluarganya. Sang penguji juga menyadari bahwa dia pernah melihat jurus yang dia gunakan di tempat lain. Jack kemudian menghampiri penguji dan menanyakan hasil ujiannya. Penguji memberitahunya bahwa dia lulus dan dia diberi semua botol berisi zat hijau. Jack bertanya kepada penguji wanita itu tentang isi botol itu, tetapi wanita itu hanya menatapnya dengan kebencian dan menyuruhnya untuk menjauh. Jack berasumsi bahwa botol itu mungkin hadiah karena lulus ujian. Kemudian Jack kembali ke teman barunya. Di sana Langis memujinya atas bakat hebat yang dia miliki. Jack kemudian bertanya kepadanya tentang botol itu. Langis mengungkapkan bahwa itu adalah ramuan penyembuh. Jack bingung ketika mendengar ini. Dan Langis menyebutkan bahwa itu adalah ramuan penyembuh biasa. Jack memeriksanya sekali lagi dan menyadari bahwa zat itu tidak terlihat beracun. Dia mulai bertanya-tanya apakah ramuan penyembuh tersebut sebenarnya adalah eliksir. Rupanya, eliksir adalah ramuan yang terbuat dari bahan-bahan yang sangat langka dan dikombinasikan dengan herba yang hanya tumbuh di tempat rahasia. Selain itu, inti eliksir murni dari makhluk mitologi dan demit juga ditambahkan. Meminum eliksir pada dasarnya akan menyembuhkan luka lama dan baru secara instan dan sekaligus meningkatkan iter seseorang. Namun, memurnikan eliksir sangat susah karena bahan-bahannya sangat sulit ditemukan. Inilah sebabnya eliksir jarang muncul di pasaran. Dia kemudian meminum ramuan penyembuh tersebut. Dan seperti yang dia duga, lengannya yang terluka sembuh kembali dengan cepat. Jack kaget setelah menyadari bahwa ramuan penyembuh itu sebenarnya adalah eliksir. Langis kemudian mengatakan bahwa dia tidak tahu apa itu eliksir. Tetapi ramuan penyembuh Eldragon jauh lebih baik daripada yang diperoleh dari toko. Langis menganggap hal ini yang biasa. Sementara Jack benar-benar terpesona karena semua lukanya sembuh seketika. Namun, dia memperhatikan bahwa tidak ada lonjakan iter seperti ketika dia meminum eliksir. Langis kemudian memberitahu Jack bahwa dia cukup mengesankan. Tetapi Jack tidak mempercayainya. Jack kemudian memeriksa botol itu dan menyadari bahwa pada dasarnya, itu adalah apa yang telah diciptakan oleh pengetahuan manusia selama lebih dari 1000 tahun yang lalu. Langis kemudian mengingatkan Jack bahwa dia cukup kuat. Jack menjawab bahwa itu karena dia bertujuan untuk menjadi yang terkuat. Jadi dia tidak terkejut. Riton dan geng pengganggunya segera maju untuk mengikuti ujian mereka. Dan mereka semua lulus. Jack tidak terkejut dengan ini karena dia sudah tahu bahwa mereka akan lulus. Akhirnya, pelamar 414 dipanggil. Dan ternyata itu adalah Langis. Saat menuruni tangga, Jack menyadari Langis gugup dan mendesaknya untuk menenangkan diri, meyakinkannya bahwa dia akan baik-baik saja. Langis pada dasarnya berbalik dan memberitahu Jack untuk berhenti menaikkan kualitasnya terlalu tinggi. Ketika Langis tiba di lokasi ujian, dia segera mengambil pedang, membuat Jack bertanya-tanya apa yang sebenarnya akan dilakukan anak itu. Langis menarik napas dalam-dalam dan melancarkan serangan pada batu itu. Namun, dia gagal meninggalkan goresan dan malah terjatuh. Seperti biasa penguji memberitahunya bahwa dia memiliki 2 percobaan lagi. Langis kemudian bangkit untuk mencobanya lagi. Tetapi hasilnya tetap sama. Dia terpental dan jatuh ke tanah sambil menangis. Dia bertanya-tanya, apakah dia akan gagal seperti yang mereka katakan? Seperti yang diduga, Riton dan yang lainnya langsung menertawakannya. Mengatakan bahwa anak naga palsu akan selalu menjadi naga palsu. Mereka mendesaknya untuk menyerah sambil mengingatkan Jack bahwa sebelumnya dia mengatakan bahwa seseorang yang selemah Langis lebih kuat dari mereka. Penguji kemudian memberitahu Langis bahwa dia hanya punya 1 kesempatan lagi. Dia bertanya, apa kau akan menggunakannya? Langis mulai tergagap saat dia jatuh ke dalam kegelapan total. Tepat saat itu suara Jack muncul dari kegelapan. Menanyakan apa yang sedang kau lakukan. Langis berbalik dengan bingung, dan Jack menyarankan agar dia menggunakan tombak ketimbang pedang. Saat Langis masih kebingungan, Jack mengatakan bahwa dia bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Jack memarahi Langis karena sudah menggunakan senjata yang tidak cocok untuknya. Jack meyakinkannya bahwa berapa kali pun dia mencoba, dia tetap tidak akan bisa membuat goresan dengan pedang. Riton dan teman-temannya mulai menertawakan Jack lagi. Mengatakan bahwa Langis diajari menggunakan pedang sejak kecil dan dia tidak pernah diajari menggunakan tombak. Pada saat yang sama, mereka percaya bahwa Langis akan tetap menjadi dirinya yang menyedihkan meskipun dia berganti senjata.
Jack kemudian bertanya kepada penguji, apakah mereka diizinkan untuk berganti senjata di tengah ujian. Penguji meyakinkan Jack bahwa tidak ada masalah dalam melakukan hal itu. Jack tersenyum pada Langis, mengatakan kepadanya bahwa dia bebas untuk melanjutkan selama dia menggunakan tombak. Jack berdiri seperti pemberi motivasi yang tepat. Dia bertanya kepada Langis, apakah dia siap untuk pergi seperti pecundang, sembari bangkit dengan susah payah. Langis mengatakan, tidak. Langis kemudian bangkit berdiri sambil memberitahu Jack bahwa dia akan mengikuti sarannya dengan mencoba menggunakan tombak. Rupanya, ayah Langis tidak diizinkan memasuki sarang naga, dan dia selalu menjadi sasaran ejekan. Meskipun demikian, dia pantang menyerah dan akan memastikan untuk membesarkan putranya dengan baik. Karena semua yang telah dilakukan ayahnya untuknya, Langis bersedia membuktikan bahwa dia bukan naga palsu. Dia ingat saat Jack berkata bahwa dia akan selalu mendapatkan hasil yang sama berapa kali pun selama dia menggunakan pedang. Meskipun dia belum lama mengenal Jack, tetapi dia memilih untuk percaya padanya. Namun, masalahnya adalah dia tidak tahu bagaimana cara menggunakan tombak. Jack hanya menyuruhnya untuk menusukkannya pada batu dengan lurus. Dia mendesaknya untuk jangan berpikir keras dan langsung melakukannya. Langis tahu mustahil bagi pengguna tombak pemula untuk langsung mengenai batu dan menimbulkan kerusakan. Tetapi dia tidak akan pernah tahu jika dia tidak mencobanya. Meskipun baru bertemu dengan Jack, dia memilih untuk percaya padanya. Karena Jack percaya padanya, dia pun ingin melakukan hal yang sama. Langis mengambil posisi dan menyadari bahwa energi iter yang mengalir di tubuhnya ternyata berbeda dengan saat dia memegang pedang. Langis bergegas menuju batu itu dan langsung menghantamnya, meninggalkan gelombang kejut yang sangat dahsyat. Triton dan geng pengganggunya tertawa puas, mengatakan bahwa itu tidak ada gunanya meskipun Langis mengganti senjata. Namun, setelah mengamati lebih dekat, mereka menyadari bahwa Langis mampu melakukannya. Mereka terkejut ketika melihat ini, dan bahkan penguji pun tidak percaya bahwa Langis benar-benar mampu menusuk batu itu dengan tombak. Jack bangga pada Langis dan bertepuk tangan untuknya. Langis tidak percaya saat penguji mencatat di bukunya bahwa dia telah lulus ujian. Langis terpaksa bertanya lagi untuk memastikan, tetapi Jack memeluknya dari belakang, meyakinkannya bahwa dia benar-benar melakukannya. Dengan air mata berlinang dan kebahagiaan, dia memeluk Jack. Triton dan anak buahnya tidak mau percaya bahwa Langis benar-benar lulus ujian, dan mereka semua percaya bahwa itu hanyalah keberuntungan. Sang penguji kemudian berteriak sekeras-kerasnya, memberitahu para peserta bahwa ujian telah selesai dan selanjutnya adalah upacara penerimaan. Mendengar ini, Jack terkejut. Dia tak percaya bahwa menggores batu adalah satu-satunya ujian yang harus mereka lalui. Langis kemudian memberitahu Jack bahwa mungkin akan ada ujian lain setelah mereka masuk akademi. Jack kemudian bertanya kepada Langis, apa yang harus mereka lakukan karena mereka sudah lulus ujian. Dan Langis mengungkapkan bahwa para kepala keluarga Eldragon akan muncul untuk memberikan ucapan selamat kepada para peserta. Tepat pada saat itu, sekelompok manusia pemilik aura muncul di kejauhan dan berjalan menuju para siswa. Di antara mereka ada seorang pria yang menarik perhatian Jack, dan dia bertanya kepada Langis, siapa pria muram itu? Langis tak percaya. Jack baru saja menjelek-jelekan kepala keluarga. Jack tak kuasa menahan diri dan menyebut kepala keluarga itu sebagai pria jelek. Tetapi sebelum dia sempat berkata apapun, Langis menutup mulutnya dengan tangan. Langis memohoni Jack untuk diam dan tidak mengatakan apapun. Dan meskipun sulit, Jack memutuskan untuk tetap diam. Jack menatap orang-orang yang dianggap sebagai pasukan Eldragon. Dia terkesan bahwa ternyata ada beberapa pria yang baik karena kebanyakan dari mereka adalah prajurit bintang 6. Namun, kepala keluarga yang bernama Balsa Eldragon adalah prajurit bintang 8 yang membuatnya menjadi sosok yang ditakuti. Pada masanya, hanya ada beberapa saja prajurit bintang 8 di dunia. Jack bertanya-tanya, memangnya ada berapa banyak yang tersisa? Jack kemudian mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan kepada Langis. Dia mengatakan bahwa dia tidak menyukai Balsa. Dia bahkan tidak peduli apakah pria itu ayahnya atau bukan. Tepat saat itu, Balsa melangkah maju dengan aura yang luar biasa untuk menyapa para siswa. Dia hanya mengucapkan beberapa patah kata kepada para siswa, dan kini adalah dirinya yang menyuruh mereka menjadi bagian dari keluarga Eldragon. Namun, kata-kata ini terasa begitu berat di samping auranya, membuat semua siswa kecuali Jack mulai gemetar.
Bahkan Langis mengeluh betapa sulitnya baginya untuk bernapas. Namun Jack tidak merasakan apapun dari kehadiran Basa. Malah yang dia rasakan terhadap Basa hanyalah kebencian murni, meskipun dia tidak tahu alasannya. Setelah selesai menyapa para siswa, Basa pun berbalik untuk pergi. Tetua lain kemudian mengambil alih. Dia memberitahu para siswa bahwa kepala asrama mengharapkan hal-hal besar dari mereka. Orang itu juga menarik perhatian Jack, dan dia mulai bertanya-tanya, siapa tetua berambut pirang itu? Jack menyadari bahwa kepergian Basa sedikit mengurangi ketegangan di antara para siswa. Penguji kemudian melangkah maju untuk mengungkapkan bahwa mereka akan mengumumkan tugas asrama. Jack terkejut mendengar ini karena dia pikir mereka semua akan pergi ke tempat yang sama. Langis kemudian memutuskan untuk menjelaskan kepadanya karena dia tidak tahu apa-apa. Dia memberitahu Jack bahwa akademi ini memiliki 4 asrama. Para siswa ditempatkan di salah satu dari 4 asrama, yaitu asrama timur, barat, utara, dan juga selatan. Sesaat kemudian, Jack mendengar namanya dipanggil dan dia berdiri untuk pergi. Dia memberitahu teman barunya untuk menjaga diri dan keduanya berbasa-basi sebelum mereka berpisah. Jack telah ditempatkan di asrama timur di akademi. Dia terkejut melihat betapa banyak hal telah berubah dalam lebih dari 1000 tahun. Dia mengikuti petunjuk yang tertulis di catatan tangannya untuk menentukan arah menuju kamar. Dia khawatir teman-teman sekamarnya akan marah karena dia datang terlambat. Dan semua ini terjadi karena dia tersesat. Dia akhirnya sampai di depan pintu kamar. Dengan penuh semangat dia membuka pintu itu untuk mengumumkan kedatangannya sembari menyapa teman sekamarnya. Namun, antusiasme dan kegembiraannya pudar ketika dia melihat sosok dari teman sekamarnya itu. Jack tidak percaya bahwa teman sekamarnya ternyata adalah Langis. Dan ketika dia melihat anak itu, dia langsung merasakan ikatan yang tidak bisa digambarkan dengan dirinya. Sembari tersenyum, Langis setuju dengannya. Dia juga menyebutkan bahwa dia sudah merasa kesepian selama ini. Jack lalu bertanya kepadanya, apa rencananya hari ini? Dia menjawab tidak ada karena sesi latihan mereka akan dimulai besok hari. Dan mereka sudah diperintahkan untuk beristirahat saja. Jack tidak tahu hal ini karena dia tidak memperhatikan selama sesi orientasi. Meskipun Jack terlihat ceria saat mengakuinya, tetapi Langis tidak berpikir itu adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Langis memutuskan untuk melewati seluruh sesi teguran dan menyarankan agar mereka tidur karena mereka akan berlatih keesokan harinya. Ternyata, Jack awalnya berencana untuk meninggalkan sekolah dan pergi berpetualang. Tetapi hal-hal baru yang dia lihat sejak tiba di sekolah ini membuatnya begitu sangat tertarik. Dia memutuskan untuk tetap tinggal sebentar jika hal itu akan membantunya belajar lebih banyak tentang dunia ini setelah 1000 tahun. Sebulan kemudian, anak-anak menjalani latihan intensif di bawah bimbingan tutor mereka. Mereka diajari cara menguasai nafas naga yang diciptakan oleh kepala keluarga Eldragon ke-15. Tutor kemudian memberitahu mereka bahwa mereka perlu menguasai teknik tersebut agar dapat menggunakannya dalam situasi apapun. Guru tersebut berkeliling sambil mengawasi anak-anak. Dia menyadari bahwa beberapa di antaranya telah menguasai teknik tersebut. Dan salah satunya adalah Laika yang merupakan putri kepala keluarga. Tampaknya dia sudah cukup terampil untuk diakui sebagai bintang 2. Namun, dia nampaknya lebih tertarik pada Jack. Sementara yang lain kesulitan. Jack membawa sebuah batu besar di kepalanya sambil memegang 2 barbel yang juga dilengkapi dengan batu kecil di atasnya. Guru mulai memahami fakta bahwa Jack benar-benar akan mewarisi kekuatan sejati kepala keluarga. Namun, dia bertanya-tanya bagaimana Jack bisa menguasai segalanya padahal dia tidak memiliki guru pembimbing. Dia hanya bisa bertanya-tanya, tapi tidak bisa menarik kesimpulan. Di sisi lain, Jack memikirkan teknik pernapasan ini. Napas Raja Naga yang sebelumnya dia ciptakan telah dimodifikasi dan diwariskan sebagai nafas naga. Ternyata, teknik pernapasan adalah cara untuk menarik iter dari udara ke dalam tubuh dan menyebarkannya, yang pada akhirnya membantu meningkatkan iter seseorang. Namun tingkat optimalnya tergantung pada keterampilan dan kreativitas penggunanya. Inilah alasan setiap keluarga bangsawan menyempurnakan gaya mereka sendiri dan menjaga teknik yang telah disempurnakan tetap aman. Jack mengakui bahwa teknik ini aman dan mudah dipelajari. Tetapi dia yakin bahwa teknik ini sama sekali tidak berguna jika dia hanya bisa menggunakannya saat berdiri diam. Pada dasarnya,
Teknik aslinya memungkinkan dia menggunakan iter sambil bergerak. Efek teknik ini juga sangat besar, tetapi hanya sedikit orang yang mewarisinya karena kesulitan saat mempelajarinya. Padahal Jack sudah menyederhanakannya pada masa itu agar siapapun dapat menggunakannya demi memperkuat klan. Tetapi dia tidak pernah membayangkan teknik ini akan berkembang dan bertahan selama 1000 tahun lagi. Jack terkesan dengan hal ini, dan dia percaya bahwa mungkin ada teknik bela diri lain yang juga berubah seiring waktu. Setelah sesi latihan, anak-anak menuju ruang jamuan untuk makan. Sementara semua orang kesulitan makan karena kelelahan, Jack makan dengan santai tanpa peduli. Dia menyadari bahwa Langis terlihat lelah dan mendorongnya untuk makan karena dia tidak akan bisa bergerak optimal jika kehabisan energi. Langis terpaksa bertanya kepada Jack bagaimana dia bisa begitu penuh energi sementara yang lain kelelahan. Jack mengejek Langis, mengatakan bahwa dia ternyata orang yang lemah. Dia mendesaknya untuk makan lebih banyak dan berlatih lebih keras lagi. Saat sedang memberi arahan kepada Langis, Jack sesekali melirik anak lain yang sedang makan di belakangnya. Tiba-tiba seorang wanita mendekatinya, dan karena Jack tidak mengenalnya, dia langsung bertanya, "Siapa kau?" Langis hampir tersedak makanan saat mendengar itu. Dia segera mendekati Jack untuk berbisik di telinganya. Dia memberitahunya bahwa Laika adalah putri kepala keluarga. Tetapi Jack dengan polos memberitahu Langis bahwa dia tidak tahu. Langis hampir mati karena tekanan saat dia memberitahu Jack bahwa mereka bahkan tidak boleh berbicara dengan Laika. Jack hanya menatapnya seperti orang bodoh sambil memberitahu bahwa dia juga anak kepala keluarga, meskipun dia anak haram. Haha. Langis dan Laika keduanya terkejut mendengar ini, dan Laika bertanya kepadanya apakah dia berkata jujur. Jack menjawab dengan tenang bahwa dia tidak punya alasan untuk berbohong. Laika lalu bertanya bagaimana dia bisa sangat kuat saat menghancurkan batu regenerasi dengan tangan kosong. Laika benar-benar kagum padanya, tetapi Jack hanya menjawab bahwa dia bisa melakukannya karena dia seorang pria keren. Jack menyadari bahwa Langis benar-benar keluar dari zona nyamannya. Dia kemudian memanggilnya kembali dan menyuruhnya untuk makan makanannya. Laika kemudian mendekati Jack dan menanyakan apakah dia ingin bergabung dengannya. Saat Jack bingung dengan maksudnya, Laika menjelaskan dengan jelas dan mendesak Jack untuk menjadi bawahannya. Laika mengatakan kepada Jack bahwa dia akan menjadi pendukungnya dan sebagai anak haram. Tentu saja Jack membutuhkan sekutu. Laika ingin Jack membantunya untuk menjadi kepala keluarga berikutnya, tentunya dengan bantuan kekuatannya. Dan dia berjanji akan memberinya hadiah yang besar ketika dia menjadi kepala keluarga. Saat dia berbicara dengan manis, Jack dengan tenang mengatakan bahwa dia tidak tertarik dengan tawaran itu. Dan ketika Laika mendengarnya, dia mengira bahwa Jack juga bertujuan untuk menjadi kepala keluarga. Itulah mengapa dia menolak tawarannya. Sementara dia sibuk mengoceh, Jack mengamatinya dan dia melihat bahwa Laika sudah hampir menjadi bintang 2. Dia menganggapnya sebagai sesuatu yang mengesankan untuk usianya saat ini. Jack akhirnya membuka mulutnya untuk memberitahu gadis itu bahwa dia bebas melakukan apapun yang dia inginkan karena dia tidak tertarik pada apapun yang berkaitan dengan keluarga Eldragon. Laika terkejut mendengar ini dan dia menjadi lebih gigih saat dia bertanya pada Jack apa yang dia inginkan sebenarnya. Jack benar-benar sangat marah. Dengan penuh amarah dia menusuk meja dengan pisau sembari melepaskan tekanan yang mengerikan dari tubuhnya. Itu untuk memberitahu Laika bahwa dia tidak tertarik melayani siapapun. Jack mengatakan dia ingin sendirian dan akan menjadi orang terkuat di masa depan. Laika merasakan tekanan dari Jack dan itu sangat membuatnya terkejut. Dia tidak percaya bahwa aura Jack benar-benar sudah menakutinya. Jack kemudian kembali mengunyah makanannya, sementara Langis mencoba menenangkan situasi. Laika kemudian kehilangan kendali dan menantang Jack untuk berduel. Jack terkejut dengan ini, tetapi dia bukan tipe orang yang mundur dari tantangan. Tak lama kemudian, kabar tentang duel itu menyebar di antara para siswa bahwa Laika akan bertarung di lapangan latihan. Para siswa berbondong-bondong datang untuk menonton duel, sementara Langis panik, tapi Jack malah bertindak sangat santai. Langis mencoba mengingatkan Jack bahwa dia akan bertarung dengan Laika, tetapi Jack hanya menjawab bahwa dia tidak tahu siapa dia itu. Jack lalu menyadari bahwa Langis sudah bertindak formal dan dia menanyakan alasannya. Dia bilang Laika anak jenius dan kau juga putra kepala keluarga, ucap Langis padanya. Jack lalu bertanya lagi kepadanya,
Lalu apa yang kau inginkan dariku? Langis mencoba menjelaskan situasi kepada Jack. Dia mengatakan bahwa selain Putri Balsa, Laika juga memiliki darah Taipona, yang pada dasarnya merupakan salah satu dari 4 keluarga besar yang mendukung Eldragon. Langis mengatakan bahwa Laika adalah jenius karena dia mampu menguasai setiap bentuk seni pedang yang berasal dari keluarga Taipona. Jack hanya berdiri di sana dengan santai sambil mengatakan kepada Langis bahwa satu-satunya hal yang dia ketahui adalah fakta bahwa dia adalah Putri Balsa. Jack mulai tertawa sambil mengatakan bahwa ketidaktahuan justru akan menambah keseruan dalam hal ini. Dia menganggapnya sebagai perkembangan yang sangat menarik. Langis menegurnya bahwa dia tidak akan bisa mengalahkan Laika. Dia bertanya mengapa dia menerima tantangan ini sejak awal. Jack menjawab bahwa jelas dia akan menerima tantangan jika seseorang menantangnya. Selain itu, Jack menatap Laika dan menyimpulkan bahwa dia terlihat lebih siap untuk berduel. Sembari menjadikan pedang sebagai tumpuan, Laika berteriak pada Jack untuk berhenti bicara omong kosong. Bersama pedang yang menancap di tanah, dia menatapnya seperti seorang prajurit sejati. Laika bertanya kepada Jack, apakah kau siap untuk diajari beberapa tata krama yang baik? Oke cuy, adik kakak lain ibu ini akan bertarung demi menunjukkan siapa yang terkuat di antara mereka. Dan tentunya akan menjadi penguasa para siswa di sekolah itu. Jika kalian mengharapkan lanjutannya, pastikan kalian like video ini dan bantu tembusin hingga 20.000 views. Dengan begitu Mimin akan menyiapkan koin untuk membuka chapter terbarunya. Semoga hari kalian menyenangkan dan tetap semangat.